Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Nurul Mahmuda. Saya dari jurusan Teknologi Informasi, Prodi Teknik Informatika, Kampus Bondowoso. Di sini saya mewakili kelompok saya, yaitu kelompok B1, untuk mendemonstrasikan aplikasi yang sudah kami buat yang bernama Reposin. Di sini saya akan membuka aplikasinya dan akan muncul splash screen seperti ini. Lalu setelah itu akan diarahkan ke halaman login. Di sini kita dapat login sebagai dua role, yaitu pegawai dan administrator. Di sini saya akan login sebagai administratornya. Setelah itu klik masuk. Lalu setelah berhasil login, kita akan diarahkan kepada halaman beranda, di mana pada halaman beranda ini ada 4 menu utama, yaitu menu kasir, riwayat transaksi, dashboard, dan bantuan. Lalu di pojok kanan atas ada menu profile. Di sini ada keterangan untuk presensi kehadiran, ada menu untuk logout dan kembali. Lalu setelah itu saya akan menjelaskan pada menu dashboard terlebih dahulu, di mana menu dashboard ini dapat digunakan oleh admin saja. Pada halaman pertama dashboard ada informasi tentang jumlah data barang, data pengguna, dan data transaksi. Juga ada grafik pendapatan per bulan. Setelah itu ada form barang, pengguna, supplier, kategori, transaksi jual, transaksi beli, laporan, pengeluaran, dan tombol untuk kembali ke beranda. Di sini saya akan memulainya dari menu barang. Pada menu barang ini ada menu tambah, edit, dan hapus. Juga disediakan tabel yang mencakup data-data barang yang telah ditambahkan. Juga ada kolom pencarian agar kita dapat mencari data yang kita inginkan. Misalkan kita tambah, di sini ada ID barang yang sudah tersedia secara otomatis, lalu kita tinggal menginputkan nama barang, dan kita tinggal memilih kategori dan memasukkan barcode-nya. Setelah itu, pada menu edit, di sini kita harus menyeleksi salah satu data terlebih dahulu, lalu kita klik edit, dan kita bisa mengedit data yang kita inginkan. Setelah itu, untuk menu hapus, kita tinggal seleksi juga salah satu data yang ingin kita hapus, lalu klik hapus, dan akan muncul pop-up apakah Anda yakin ingin menghapus data. Jika kita yakin untuk menghapusnya, maka kita tinggal menekan yes. Jika tidak, kita tinggal menekan no, dan jika ingin membatalkan, kita tinggal cancel. Setelah itu, pada menu pengguna juga sama, ada menu tambah, edit, dan hapus. Juga ada kolom pencarian dan tabel yang berisi data pengguna. Di sini untuk menambahkannya, ID pengguna sudah tersedia secara otomatis, dan nantinya kita tinggal menambahkan nama pengguna, username, password. Kita juga tinggal memilih role. Di sini ada dua role, yaitu administrator dan pegawai. Lalu memilih gender, laki-laki dan perempuan. Setelah itu kita ke menu edit. Kita harus memilih salah satu record datanya terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita klik edit, dan kita bisa mengedit data yang kita inginkan, kecuali ID pengguna dan username karena itu sudah paten. Setelah itu, untuk menu hapus juga sama, kita tinggal seleksi salah satu data yang ingin kita hapus, lalu kita klik hapus, dan akan muncul pop-up seperti sebelumnya. Setelah itu, pada menu supplier juga sama, ada menu tambah, edit, dan hapus. Juga disediakan tabel untuk mencakup data supplier yang telah ditambahkan, dan juga ada kolom pencarian untuk mencari data supplier yang kita inginkan. Di sini pada menu tambah, kita tinggal menambahkan nama supplier, nomor telepon, dan alamat, sedangkan ID supplier juga sudah tersedia secara otomatis. Setelah itu untuk edit juga sama, kita seleksi salah satu data yang ingin kita edit, lalu kita klik edit, dan kita bisa mengedit nama supplier, nomor telepon, maupun alamat yang ingin kita ubah. Setelah itu untuk menghapus juga sama, kita seleksi salah satu datanya, lalu kita klik hapus, dan akan muncul pop-up seperti sebelumnya. Di sini kita dapat mencari berdasarkan nama juga, berdasarkan ID ataupun nomor HP dan alamat juga bisa. Setelah itu ke menu kategori. Di sini pada menu kategori juga sama, ada fitur tambah, edit, dan hapus. Juga ada tabel yang mencakup data kategori yang telah ditambahkan. Ada kolom pencarian agar kita bisa mencari data yang kita inginkan. Pada menu tambah, di sini kita tinggal menambahkan kategori, dan ID kategori sudah tersedia secara otomatis. Setelah itu untuk mengedit juga sama, kita pilih salah satu record data yang ingin diedit, lalu kita klik edit.
dan akan bisa mengubah nama kategori dan klik edit. Setelah itu kita bisa menghapusnya juga seperti sebelumnya, akan muncul pop-up hapus seperti ini. Setelah itu pada transaksi jual, di sini tersedia tabel yang mencakup data transaksi jual dan akan ada menu hapus agar kita dapat menghapus datanya, juga ada kolom pencarian agar kita dapat dengan mudah mencari data yang kita inginkan. Ini berdasarkan ID transaksi, misalkan kita ketik 16, maka di sini yang muncul adalah ID transaksi yang nomor belakangnya adalah 16. Setelah itu kita pergi ke transaksi beli. Di sini ada fitur tambah dan hapus, juga ada tabel yang mencakup data transaksi beli, juga ada kolom pencarian agar kita dapat mencari data transaksi beli yang kita inginkan. Lalu untuk fitur tambah di sini ID pemasakan sudah tersedia secara otomatis. Di sini kita bisa memilih supplier, lalu kita dapat memilih barang yang ingin kita supply, lalu kita pilih tanggal, kita ketikkan kuantitasnya, misalkan di sini kita mensupply sebanyak 30 barang, lalu harga belinya 3.000 dan harga jualnya 5.000. Lalu kita bisa tambah, lalu setelah kita tambah akan muncul pada tabel di samping ini, dan jika kita sudah yakin maka kita bisa klik tombol tambah pemasokan, dan jika kita tidak yakin kita bisa menghapusnya. Karena sudah yakin, kita klik tambah pemasokan, dan di sini pun akan muncul total harganya dari kuantitas dikali harga yang sudah kita cantumkan tadi. Setelah itu pada laporan di sini kita dapat mengetahui omset bulan ini sebanyak berapa rupiah dan juga keuntungan bulan ini sebanyak berapa rupiah. Kita juga dapat melihat tabel analisa barang terlaris di bulan ini, jadi kita bisa menganalisa barang-barang mana yang mungkin bisa kita supply lebih banyak. Setelah itu kita dapat mencetaknya di sini. Seperti ini tampilan untuk file cetaknya. Kita menggunakan Jasper Viewer di sini. Setelah itu selanjutnya ada menu pengeluaran. Pada menu pengeluaran ini kita dapat mengetahui jumlah pengeluaran bulan ini, dan ada fitur tambah, edit dan hapus juga ada kolom pencarian agar kita dapat mencari data pengeluaran yang kita inginkan. Juga disediakan tabel yang mencakup data-data pengeluarannya. Setelah itu dalam fitur tambah kita dapat menginputkan nama pengeluaran, nominal, kita dapat memilih ID pengguna dan juga tanggal. Di sini ID pengeluaran juga sudah tersedia secara otomatis. Jika sudah yakin dengan data-data yang ingin kita inputkan, kita dapat mengklik tombol tambah di bawah ini. Setelah itu untuk fitur edit, kita dapat memilih salah satu record data barang. Di sini kita dapat langsung mengedit data yang kita inginkan. Setelah itu kita kembali ke beranda, kita beralih ke menu bantuan. Di sini menu bantuan ini berfungsi untuk memberikan informasi tentang kontak yang dapat dihubungi oleh user ketika mengalami kendala ketika menggunakan aplikasi kami. Setelah itu ada fitur tentang, di sini berisi tentang informasi dari para tim developer yang sudah membangun aplikasi ini. Setelah itu pada menu riwayat transaksi, di sini mencakup data riwayat transaksi. Kita dapat mencetaknya seperti ini tampilannya. Setelah itu kita kembali, kita juga dapat mencari data riwayat transaksi yang kita inginkan. Setelah itu pada fitur kasir, di sini ID transaksi, tanggal dan pendapatan hari ini sudah dapat kita lihat secara otomatis, sudah tersedia secara otomatis. Di sini kita tinggal menginputkan barcode. Jadi misalkan saya salah satu barang, lalu setelah kita menginput barcode-nya, maka akan langsung muncul ID barang, nama barang, serta harga barang yang sudah kita inputkan barcode-nya tadi. Lalu
kita ketik jumlahnya, misalkan membeli sebanyak 3 buah, lalu akan langsung muncul total harganya sebanyak berapa. Lalu ketika sudah yakin, kita klik tambah. Setelah klik tambah, di sini akan kembali kosong, jadi kita bisa langsung menambahkan barang yang ingin kita tambahkan lagi. Jika sudah yakin, kita bayar nominalnya misalkan sebanyak Rp50.000. Lalu kita klik bayar, maka di sini akan muncul kembaliannya. Ini bisa kita cetak. Struknya seperti ini tampilannya. Setelah itu kita juga dapat mereset. Jadi ketika ada customer baru, kita mereset kembali data transaksi yang akan kita lakukan. Setelah itu kita juga dapat menghapusnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk logout. Kita tinggal menekan tombol logout seperti ini. Apakah Anda yakin ingin keluar? Jika yakin, kita tekan yes. Jika tidak, kita tekan no. Dan jika ingin membatalkan, kita tekan cancel. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.